kita bertemu dalam acara Sekami On Streaming bersama saya Kak Murti dan kakak-kakak yang lain dari Paroki Santo Aloysius Mojosong. Nah, pertemuan pada pagi hari ini kita akan mengambil tema panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, pada pertemuan ini kita bertujuan agar adik-adik semua mengetahui maksud panggilan surgawi dan adik-adik bisa menemukan Allah dalam diri Kristus. Sebelum kita lanjut ke acara yang lain, yuk kita bersama-sama bergembira bersama kakak-kakak yang lain. Kita bernyanyi dan memuliakan nama Tuhan dengan dalam lagu Indahnya Panggilan. Mari. Hatiku gembira, hatiku bersuka, karena Tuhan memanggil kita. Indahnya merdunya panggilan-Mu Tuhan, utus kami jadi pewarta. Kini kami telah datang Tuhan, penuhi panggilan mulia. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami siap jadi utusan. Hatiku gembira, hatiku bersuka, karena Tuhan memanggil kita. Indahnya merdunya panggilan-Mu Tuhan, utus kami jadi pewarta. Kini kami telah datang Tuhan, penuhi panggilan mulia. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami siap jadi utusan. Nah, adik-adik sudah bergembira ya bersama kakak-kakak yang lain tadi. Ya, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kita berdoa dulu yuk. Ambil sikap duduk yang baik, berdoa sama-sama yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau memulai Sekami On Streaming, dan semoga pertemuan kali ini membawa berkat bagi kita semua. Kiranya ya Bapa, Engkau pimpin pertemuan ini dari awal hingga akhir. Doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita lanjut dan ikuti sampai akhir ya. Mari. Halo adik-adik, hari ini kita akan dengarkan bacaan dari kitab suci yang diambil dari Filipi bab 3 ayat 8 sampai 14, panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Malahan, segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dalam Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau
aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari menuju tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan bacaan dari kitab suci hari ini, maka kita lanjutkan dengan permenungan. Halo anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa lagi di dalam perjumpaan kita Sekami on streaming pada Pekan Prapaskah yang kelima. Di hari ini kita bertemakan panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi bab 3 ayat 8 sampai 14. Di dalam bacaan ini berbicara tentang kisah hidup Paulus. Paulus adalah seorang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan Yesus dulunya. Dan dulu Paulus bernama Saulus. Dua nama yang hampir sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Saulus artinya adalah kerinduan, sedangkan Paulus adalah kecil. Sebuah pergantian nama ketika memperoleh pertobatan dari seorang Paulus. Jadi kisahnya begini. Paulus berganti nama ketika dia bertobat. Ketika perjalanan menuju Damaskus untuk melakukan pembantaian kepada jemaat Kristiani, yang saat itu memang jemaat-jemaat Kristen sangat sedikit dibandingkan jemaat Yahudi atau jemaat Roma. Ketika melakukan perjalanan ke Damaskus, Saulus ditemui oleh Yesus. Saulus memperoleh pertobatan dari Yesus. Dengan demikian, pertobatan terjadi di dalam diri Saulus. Bicara tentang Paulus, Paulus adalah seorang yang berkontribusi besar untuk mewartakan kisah tentang Yesus. Dari semua rasul, maka dialah yang satu-satunya memiliki latar belakang akademis yang sangat mumpuni. Serta dia juga memiliki wawasan agama yang paling istimewa dari para murid-muridnya. Dan yang membuatnya paling istimewa adalah dia memiliki kewarganegaraan Roma, di mana sebagai bangsa Yahudi itu sangat penting, karena statusnya dia tidak bisa dihukum dengan mudah. Saulus berganti nama menjadi Paulus. Dari nama Saulus memiliki arti kerinduan, dia berganti nama menjadi Paulus yang memiliki arti kecil. Di sini membuktikan bahwa kehidupan zaman dulu seorang Saulus yang tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Tuhan. Karena pada zaman Romawi mereka menyembah dewa-dewa. Jadi ketika berganti nama menjadi Paulus kecil, dia menganggap dirinya adalah yang paling kecil di antara semua orang yang menjadi pengikut Yesus. Dia ingin memisahkan kehidupannya sebelum dan sesudah menerima serta percaya kepada Yesus. Dia juga ingin memaknai bahwa pertobatan ini menjadi sebuah kelahiran baru di dalam hidupnya, di mana yang sebelumnya Saulus suka membantai orang-orang Kristiani pada saat itu, dia ingin bertobat
sehingga ingin menjadi seorang pewarta tentang penyelamatan Yesus kepada semua orang. Maka dengan mengambil sebuah nama Paulus, dia ingin benar-benar menjadi orang yang kecil di antara para murid-murid Yesus. Di dalam surat Korintus yang pertama, bab 15 ayat 9, Paulus juga menganggap bahwa akulah yang paling hina daripada semua rasul. Kok bisa? Karena Paulus pembantai para rasul. Paulus pembantai para pengikut Yesus. Namun di dalam perjalanan hidupnya Paulus memperoleh pertobatan. Nah, anak-anak, karena bacaan ini diambil dari Filipi bab 3 ayat 8 sampai 14 dengan tema panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus, maka ada beberapa yang ingin disampaikan di sini, bahwa Paulus ingin melihat dirinya sebagai seorang pelarian dalam sebuah perlombaan. Dia berlari yang dulunya mengejar kekuasaan. Dia yang dulunya patuh terhadap hukum Taurat, yang selalu melaksanakan kehendak pemerintahan Romawi, sehingga melakukan pembantaian terhadap umat Kristiani atau pengikut-pengikut Kristus. Maka di sini mengenai tentang panggilan surgawi dari Allah di dalam diri Paulus juga disebutkan bahwa siapapun yang dulu tidak menganggap Yesus sebagai penyelamat, maka aku sendiri sekarang sudah ditangkap oleh Yesus untuk menyebarkan keselamatan bagi orang lain. Paulus ini ditangkap oleh Yesus. Dia dipertobatkan oleh Yesus. Sehingga ini menjadi tujuan hidup yang baru bagi Paulus. Ia telah melihat sekilas sebuah kemuliaan surga di dalam diri Yesus. Mengapa demikian? Paulus melihat Yesus di dalam korban-korban pembantaian yang telah dia lakukan. Dulu dia mengejar murid-murid Yesus ini. Namun sekarang dia bekerja sama dengan para murid-murid untuk mewartakan kerajaan surga. Dengan demikian, segenap kekuatannya dan dengan sungguh-sungguh memusatkan pikirannya agar tidak gagal untuk mencapai sebuah sasaran yang telah ditetapkan oleh Kristus sendiri di dalam diri Paulus. Rasul Paulus menjadi sumber motivasi dan teladan hidup kita, terlebih lagi bagi para pelayan Tuhan. Perjalanan hidupnya sungguh luar biasa. Hidupnya berubah secara drastis ketika Paulus bertemu dengan Yesus. Ketika berada di tengah-tengah jemaat Filipi, Paulus menyatakan dirinya di dalam Kristus. Dia sangat bangga. Dia bangga menjadi salah satu murid Yesus. Padahal kita tahu, zaman dulu sebelum Paulus bertobat, dia membantai para murid-murid Kristus. Di dalam bacaan dari Filipi bab 3 ayat 7 sampai 8 disebutkan bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Di sini Paulus menjelaskan segala kekuasaan jabatan yang dia miliki ketika menjadi serdadu dari Roma. Dia lepaskan semuanya dan dia menganggap itu adalah sampah. Karena ini merupakan pertobatan. Apabila kita bertobat, kita menjadi pengikut Kristus, kita harus rela melepaskan semuanya demi Kristus.
Ketika kita menjadi pelayan Kristus, kita harus dengan totalitas menyerahkan semuanya, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, semuanya untuk Tuhan. Dari pengakuan Paulus tersebut dapat terlihat jelas adanya sebuah perbedaan atau perubahan kehidupan Paulus yang lama menjadi Paulus yang baru. Bagi Paulus, masa lalunya sungguh sangat hebat, membanggakan, disegani, mewah, nyaman. Tetapi ketika memperoleh pertobatan, Paulus menganggap hidupnya saat ini lebih berharga. Mengapa demikian? Karena di dalam pertobatan inilah Paulus memperoleh panggilan surgawi oleh Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk mewartakan penyelamatan Yesus kepada semua orang. Dan ini terbukti di antara para murid-murid Yesus, Paulus paling besar berjasa di dalam mewartakan kerajaan surga, khususnya mewartakan penyelamatan Yesus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada sebuah tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Kutipan dari Filipi bab 3 ayat 13 sampai 14. Di sini Paulus benar-benar menjadi manusia baru di dalam Kristus. Demikian pula kita yang telah ditebus dengan darah Kristus merupakan ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah akan datang. Ini menyebutkan bahwa seharusnya sebuah perubahan hidup ada di dalam setiap hidup kita apabila kita menerima pertobatan di dalam diri kita. Anak-anakku, pertobatan Paulus menunjukkan bahwa dari niatan dirinya yang masa lalunya menjadi orang berdosa, dia mau dengan sungguh-sungguh menjadi manusia baru yang lamanya sebagai pembantai orang Kristiani. Dia menjadi orang baru, menjaring orang-orang untuk menjadi pengikut Kristus. Anak-anak, di dalam masa Prapaskah ini, sebagai masa pertobatan hidup kita, supaya menjadi manusia baru, sehingga kita bersedia meninggalkan hidup yang lama sebagai tuaian atas panggilan surga yang telah Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak yang terkasih, di dalam permenungan hari ini, mari kita merenungkan pertobatan di dalam diri kita. Apakah hanya terjadi pertobatan lisan atau sudah menjadi pertobatan nyata di dalam hidup? Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Sampai jumpa lagi di dalam Sekami pekan depan. Semoga kita tetap memperoleh karunia Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, semangatkan dan ceriakan, bersahabatan. Ea, ea, ea. Gimana kabarnya? Yesus luar biasa. Yes. Nah, minggu kali ini tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, bergembira bersama, kemudian memuji nama Tuhan. Nah, sekarang siapa yang mau permainan? Oke, nanti kita permainan yaitu turunnya Roh Kudus ya. Dengan tema kita sudah. Ya, sekarang kita bagi-bagi. Nah, nanti permainannya yaitu mengikuti arah angin. Ya, nanti kakak akan bercerita, terus adik-adik mempraktekkan anginnya itu juga kemana sih? Nah, gitu ya. Ya, sekarang kita akan
memulai permainannya. Contohnya seperti ini. Roh Kudus turun, kemudian Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan. Nah, akan Roh Kudus itu turun, kemudian Roh Kudus itu mencari para rasulnya. Ya, kemudian Roh Kudus itu menghembuskan angin yang sangat kencang sekali dengan tanda-tandanya, dan angin itu berbelok ke kanan. Kemudian Roh Kudus itu belok ke kiri, berembus ke kiri, kemudian berembus ke depan. Kemudian Roh Kudus itu berembus ke belakang, dan akhirnya Roh Kudus itu berada di kepala para rasulnya. Nah, contohnya seperti itu. Ya, yuk kita akan memulainya. Permainan nanti yang salah dapat hukuman. Nyanyi sekolah minggu. Oke, ya, yuk sekarang kita akan mulai permainannya. Oke. Pada suatu hari Yesus akan mengutus para rasulnya, dan para rasulnya itu berdoa di sebuah bukit maupun di sebuah tempat, dan di mana itu Yesus mengutus Roh Kudus agar para rasulnya bisa berbahasa berbagai bahasa dan lainnya. Kemudian Roh Kudus itu mulai turun dari langit dengan tanda-tanda angin sangat kencang sekali, dan angin itu berembus ke kanan, kemudian angin itu berembus ke kiri, kemudian angin itu berembus ke depan, dan angin itu berembus ke belakang. Kemudian Roh Kudus itu turun di atas para rasulnya. Nah, bagus, tepuk tangan semuanya. Sekarang sekali lagi ya. Kemudian Tuhan mengutus lagi dengan Roh Kudusnya kepada orang-orang yang baik, ya, seperti adik-adik ikut sekolah minggu. Kemudian Roh Kudus itu memberi tanda-tanda angin yang sangat kencang sekali untuk turun ke adik-adik di atas kepala dan diberkati Roh Kudus. Kemudian angin itu dengan kencangnya bertanda-tanda belok ke kiri, kemudian ke kanan, kemudian ke belakang. Nah, adik-adik, itu tadi permainan di mana kita bisa mengambil makna bahwa kita harus mengikuti arah Tuhan Yesus kemana kita akan berada, siap melayani, menjadi anak Tuhan yang baik, serta menyebarkan Injil dengan sukacita dan bahagia. Terima kasih. Adik-adik, marilah kita akhiri pertemuan kami streaming pada siang hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala pemberitaan yang telah Engkau berikan kepada kami, dan terima kasih pula atas firman-firman-Mu yang telah kami dengar, dan juga biarlah itu semua semakin menguatkan iman kami kepada-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan menyelesaikan pertemuan pada siang hari ini. Biarlah segala yang kami dengar akan menjadi pedoman dalam hidup kami. Semua doa ini kami beralaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan renungan pada hari ini bahwa Paulus meninggalkan segala duniawi dan segala hal yang buruk yang sudah dia lakukan karena dia mendapat panggilan dari Allah, panggilan yang sungguh-sungguh indah yang menjadikan dia memiliki hidup yang lebih baik dengan dekat berada dengan Kristus. Maka panggilan itu juga bagi kita semua mengajak kita untuk ke arah menjadi seseorang yang lebih baik dari hari ke hari. Kita akhiri pertemuan kali ini, sampai bertemu dalam sekami on streaming berikutnya.
Tetap semangat, salam sehat, dan berkah dalam.